laki-laki ini pun memanggil Rasulullah. Kata laki-laki ini, wahai Rasulullah, aku telah berzina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Bulughul Maram. Kita masuk pada bab al-hudud. Kita bacakan hadisnya. Wan Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudhu anni faqad ja'ala Allah lahunna sabila al-bikru bil bikri jaldu mi'atin wa nafyu sanatin wa thayyibu bis thayyibi jaldu mi'atin war rajmu. Rawahu Muslim. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ambillah ketetapan hukum dariku. Ambillah ketetapan hukum dariku. Allah telah menetapkan hal itu sebagai jalur hukum. Jika wanita dan laki-laki yang belum menikah berzina, dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Wanita dan laki-laki yang sudah menikah dicambuk 100 kali kemudian dirajam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang masalah bahwasanya jika ada seorang laki-laki ataukah seorang wanita berzina, maka kalau dia belum menikah maka dicambuk 100 kali kemudian diasingkan selama 1 tahun. Dan jika ada wanita atau laki-laki yang berzina tetapi status mereka sudah menikah, maka mereka dicambuk 100 kali dan dirajam. Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang keadaan kedua ini. Apakah laki-laki yang menikah itu dan wanita yang menikah itu harus dicambuk ataukah langsung dirajam? Terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Yang rajih wallahu taala alam bahwasanya laki-laki yang sudah menikah dan wanita yang sudah menikah tidak perlu dicambuk tapi langsung dirajam. Ya, dia langsung dirajam, dan hukum ini kata para ulama terhapus dengan hadis yang sebelumnya kita bacakan. Dan juga kisah seorang wanita yang nanti kita akan sebutkan. Kata Nabi, tanyalah kepada wanita ini apakah dia mengaku. Jika dia mengaku maka kata Nabi SAW, rajamlah dia. Maka ini menunjukkan bahwasanya
wanita yang sudah menikah atau laki-laki yang sudah menikah, dia hanya dirajam sampai meninggal. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan tidak seseorang itu dikatakan dia berzina sampai terpenuhi beberapa syarat. Di antara syarat dikatakan orang itu berzina, pertama adalah masuknya kemaluan tersebut semuanya. Maka para ulama mengatakan jika tenggelamnya kemaluan laki-laki semuanya, maka itu dikatakan dia berzina. Kalau seandainya tidak masuk cuma sebahagian, maka tidak dihukumi hukuman zina. Tidak dihukumi hukuman zina, tapi nanti ada hukuman yang lain, hukuman ta'zir. Maka syarat pertama itu masuk semuanya. Baik itu dikubul di depan ataukah di belakang, di dubur. Maka kedua-duanya dihukumi berzina. Di depan ataukah di belakang. Kemudian yang kedua ya dilakukan pada manusia. Kalau ada orang na'udzubillah misalnya melakukan hal tersebut pada hewan, tentu tidak dihukumi seperti hukuman zina. Ya, tetapi ini adalah nanti ada hukum tersendiri, hukum ta'zir dari seorang hakim. Maka jika terpenuhi syarat-syarat ini kata para ulama, maka orang ini dikatakan dia berzina. Taib. Kalau seandainya dia sekedar memeluk, mencium seorang wanita, atau sekedar dia melakukan segala sesuatu tapi dia tidak memasukkan kemaluannya, apakah dihukumi zina? Tidak dihukumi hukuman berzina secara had. Secara syar'i dikatakan orang itu berzina, kata Nabi, mata itu berzina kalau dia melihat sesuatu yang haram. Tetapi yang kita bahas ini adalah hukuman dijatuhi hukuman had. Maka dia tidak dijatuhi hukuman had. Maka kalau ada orang demikian, maka hakim bisa memilih. Bisa dia hakim jatuhi dia hukum ta'zir, bisa seorang hakim itu dia maafkan. Makanya ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Sahabat ini mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya melakukan segala sesuatu sama wanita. Semuanya wahai Rasulullah, saya lakukan. Apa saja saya lakukan. Illa nikah. Kecuali saya tidak menggaulinya. Semuanya saya lakukan, saya pegang, semuanya saya lakukan. Kecuali an-nikah wahai Rasulullah. Kecuali saya tidak menggauli wanita ini. Tidak mencampuri wanita ini." Kemudian pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat. Kata Allah, "Wa aqimis shalah tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibna sayyi'at." Kata Allah Subhanahu wa taala, dirikanlah salat ya, pada dua tepi ya, siang, dua tepi pagi dan siang. Wa zulafan minal lail, dan permulaan malam, kata Allah. Innal hasanat, sesungguhnya kebaikan itu menghapuskan kejelekan. Ketika turun ayat ini, Nabi tidak menjadi menghukum orang ini. Disuruh oleh Nabi dia bertaubat, sudah pergi, kata Nabi. Di sini kata para ulama, ya, hakim bisa memilih. Kalau seandainya orang tersebut tidak sampai kepada perbuatan zina secara had, maka hakim boleh tidak menegakkan hukum ta'zir, cukup menyuruh dia bertaubat saja kepada Allah. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW. Maka Nabi menyuruh orang ini, cukup kamu, kata Nabi, bertaubat, laksanakan sholat. Ya, maka ya, kebaikan itu menghapuskan dosa. Ya, maka ini diantara faidah orang bertaubat. Kata para ulama, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Di dalam sebagian ayat, faulaika yubaddilullah sayyi'atihim hasanat. Orang yang bertaubat itu Allah jadikan tempat dosanya sebagai kebaikan. Para ulama menafsirkan, kata para ulama, dosa dia yang dulu dia lakukan ketika dia bertobat diubah oleh Allah menjadi kebaikan. Sebagian lagi mengatakan dosanya dihapuskan ya akibat dia berbuat kebaikan. Sebagian lagi menafsirkan bahwasanya dosanya itu diubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah kebaikan ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah taubat yang luar biasa. Makanya taubat itu sebetulnya tidak boleh ditunda. Taubat itu wajib.
disegerakan. Kalau orang menunda taubat itu dosa. Karena Allah mengatakan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Apa saja dosa yang kita lakukan wajib kita segera bertaubat. Iya, maka tidak boleh seorang itu menunda-nunda taubatnya. Kemudian para ulama mengatakan juga hukuman zina ini tidak terjadi pada seseorang yang melakukan nikah tapi batil nikahnya. Contoh misalnya seseorang nikah tanpa wali. Nabi SAW pernah bersabda, la nikaha illa biwaliyin. Kata Nabi tidak ada nikah kecuali dengan wali. Kalau ada orang menikah tanpa wali, pernikahannya tidak sah. Yang dia lakukan adalah perbuatan yang tidak syar'i. Taib. Kalau ada orang melakukan demikian, apakah dia dihukum dengan had? Tidak. Dia tidak dihukumi dengan hukuman zina, walaupun nikahnya tidak syar'i. Kita katakan nikahnya batil tapi tidak dihukumi dengan hukuman had. Dia dituduh berzina, dikatakan dia berzina karena melakukan sesuatu yang tidak syar'i, tapi dia tidak dikenakan hukuman hadduz zina. Tidak dikenakan hukuman hadduz zina karena pernikahannya yang batil. Atau kata para ulama, pernikahan yang diperselisihkan syaratnya. Ya. Seseorang menikah tapi pernikahannya ada sesuatu yang diperselisihkan. Contoh misalnya seorang wanita dipaksa oleh ayahnya menikah dengan salah satu ikhwah yang hadiri kajian. Misalnya. Akhwatnya tidak mau, tapi dipaksa oleh ayahnya. Ikam kawin itu, orangnya soleh. Ulun kada hendak baik. Kada abah tahu orangnya misalnya. Baik apa macam. Dipaksa oleh ayahnya, sedangkan anak wanita ini tidak mau. Itu jadi pernikahan. Ulama berselisih, apakah pernikahan semacam ini sahih atau tidak sahih? Terjadi khilaf. Sebagian ulama mengatakan tidak perlu ridha seorang bikir, seorang perawan. Diminta ridhanya. Sebagian ulama. Karena cukup kalau abahnya sudah menyuruh dia menikah, wajib sudah dia mentaati abahnya. Sebagian ulama tidak. Harus minta izin sama wanita ini. Karena kata Nabi izinnya adalah diamnya. Terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masa ini. Terjadi pernikahan. Ikhwan ini menikah. Ya, kemudian sang wanita datang kepada hakim. Saya mengambil pendapat tidak sah nikah. Taib. Apakah dihukum? Tidak dihukum. Tidak dihukum secara had. Ya. Ya, tidak dihukum secara had. Itu pernikahan yang diperselisihkan oleh para ulama persyaratannya. Sehingga rajam itu tidak terjadi, had itu tidak terjadi pada pernikahan yang batil, pernikahan yang salah, dan juga tidak terjadi pada pernikahan yang diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahannya atau tidaknya. Maka tidak berlaku hukum rajam tersebut. Taib. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala ata rajulun minal muslimin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid fanadahu faqala ya Rasulullah inni zanait fa'arada anhu fatanahha tilqa'a wajhihi faqala ya Rasulullah inni zanait fa'arada anhu hatta sana dhalika alayhi 4 مرات فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون قال لا قال فهل أحسنت قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا فارجموه متفق عليه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan ada seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu Nabi berada di masjid. Kemudian laki-laki ini pun memanggil Rasulullah. Kata laki-laki ini, "Wahai Rasulullah, aku telah berzina." Kemudian Nabi pun memalingkan wajah beliau dari laki-laki ini. Kemudian laki-laki ini pun memanggil Nabi yang kedua kalinya. "Wahai Rasulullah, aku telah berbuat zina."
dan Nabi pun memalingkan wajah beliau dari laki-laki ini. Kemudian laki-laki ini pun memanggil Nabi yang ketiga kali sampai 4 kali. Wahai Rasulullah, aku telah berzina. Ya. Barulah setelah itu ya, Nabi SAW memanggilnya dan bertanya. Setelah laki-laki ini mengatakan saya berzina sampai 4 kali. Kemudian kata Nabi, apakah engkau orang gila? Kata dia, saya tidak gila wahai Rasulullah. Kemudian kata Nabi SAW, apakah kamu sudah menikah? Kemudian laki-laki tersebut menjawab, iya wahai Rasulullah. Kemudian kata Nabi, bawa laki-laki itu dan rajam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam riwayat lain disebutkan siapa nama laki-laki itu dalam hadis Ibnu Abbas. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala lamma ata Ma'iz ibn Malik ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu la'allaka qabbalta aw ghamasta aw nazarta. Qala la ya Rasulullah, rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ketika Ma'iz bin Malik radhiyallahu taala anhu datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menanyakan, mungkin kamu hanya mencium atau hanya memegang dan melihatnya saja? Ma'iz menjawab, tidak wahai Rasulullah, saya betul-betul berzina. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang sahabat yang bernama Ma'iz ibni Malik. Ma'iz ibni Malik ini beliau ya datang kepada Nabi. Datang kepada Rasulullah dengan sembari mengatakan, wahai Rasulullah, saya berzina. Nabi tidak mau menolehnya. Diulang-ulang oleh Ma'iz, ya Rasulullah, saya berzina. Sampai 4 kali diulang. Barulah Nabi menolehnya. Kata Nabi, apakah engkau punya penyakit gila? Tidak wahai Rasulullah. Kemudian kata Nabi, jangan-jangan engkau cuma sekedar memegangnya saja? Tidak wahai Rasulullah. Jangan-jangan engkau cuma sekedar menciumnya? Kata Nabi. Tidak wahai Rasulullah. Kemudian kata Nabi, apakah engkau sudah menikah? Sudah. Kata Nabi, bawa laki-laki ini dan rajamlah. Iya. Ketika dirajam, Ma'iz, ya ketika beliau dirajam, beliau pas dirajam keluar dari lubang rajam tersebut. Kemudian beliau lari, tidak tahan dirajam di batu. Dikejar oleh para sahabat. Ketika saat itu dikejar oleh para sahabat, sehingga ada sahabat membawa batu besar, kemudian dilemparkan, mati Ma'iz bin Malik. Setelah itu disampaikan oleh kepada Nabi SAW. Kata Nabi, kenapa kalian tidak membiarkan dia pergi? Siapa tahu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini hadis yang sahih. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis yang kita bacakan tadi banyak sekali faidahnya yang bisa kita ambil. Pertama, kalau orang melakukan perbuatan zina, apakah dia datang ke qadi, datang ke seorang hakim menceritakan perbuatan zinahnya, ataukah dia hanya bertaubat kepada Allah? Cukupkah dia hanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Para ulama mengatakan, kalau ada orang melakukan perbuatan zina dan tidak diketahui oleh orang, tidak diketahui oleh orang lain, cukup dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu dia ceritakan. Hatta dengan ustadz pun jangan dia ceritakan. Cukup antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia bertaubat, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, sudah. Makanya Ma'iz datang ke sini, Nabi tidak mau. Nabi ingin Ma'iz itu tidak bercerita. Nabi memalingkan. Tapi Ma'iz ya dia mengatakan, wah Rasul, dia sahabat yang mulia, pengen betul-betul bertaubat. Ya ini hebatnya, ajibnya para sahabat Nabi. Ya, ingin bertaubat, maka Nabi berusaha mengelak sampai 4 kali. Ya. Kemudian barulah Nabi menanya secara detail kepada Ma'iz, ya apa yang terjadi. Maka kata para ulama, kalau orang melakukan dosa besar, berbuat zina dan semisalnya, maka cukup dosa itu hanya dia dan Allah saja yang tahu. Sudah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti
taubat orang zina ini datang kepada hakim kemudian dilaksanakan hukum had. Ya tidak. Kalau dia bertaubat kepada Allah dengan taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini kadang-kadang orang aib, kadang-kadang sebagian orang terjerumus dalam perbuatan zina, kemudian dia menceritakan, saya zina Ustaz, gini. Tidak perlu sebetulnya. Jangan Anda buka aib Anda, kecuali emang betul-betul harus dijelaskan. Kalau sekiranya tidak perlu dijelaskan, tidak perlu dijelaskan. Ya, tidak perlu dijelaskan. Maka biarkan dosa itu hanya Anda dan Allah saja yang mengetahui. Jangan sampai orang lain mengetahui. Kemudian, yang kedua, di dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya seorang hakim ketika ada orang datang kepadanya menjelaskan bahwasanya dia berzina, maka seorang hakim hendaknya jangan langsung mempercayainya. Kenapa? Karena pada asalnya manusia itu ya ketika dia berbuat dosa dia tidak mau menyebutkan dosanya. Pada asalnya manusia kalau dia berbuat dosa, apalagi dosa besar, apalagi akan dihukum, maka pada asalnya orang tidak mau dia akan dihukum. Siapa yang mau dihukum? Tidak ada yang mau. Nah, ketika dia datang menjelaskan untuk dihukum, maka di sini seorang hakim harus meneliti. Ya. Bisa jadi ada sesuatu yang dia ingin lakukan. Ya. Ya, kenapa dia melakukan demikian? Bisa jadi orang ini hendak bunuh diri, tapi kadang sampai-sampaian. Caranya dengan cara ini. Ya. Maka seorang hakim harus meneliti dengan pertanyaan yang cerdas, sehingga betul-betul orang ini benar-benar berbuat zina. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi. Nabi tanya secara detail. Kata Nabi, betul engkau berzina? Jangan-jangan kamu gila ini? Oh tidak wahai Rasulullah, kata Ma'is. Kata Nabi, jangan-jangan kamu sekedar menciumnya saja? Tidak. Kata Nabi, jangan-jangan engkau sekedar melihatnya saja? Tidak wahai Rasulullah. Jangan-jangan engkau cuma sekedar memegang, kata Nabi? Tidak. Sahabat ini detailkan oleh Nabi pertanyaan sampai yakin betul dia datang ini ingin ditegakkan hukum had. Ya. Maka seorang hakim dia harus detail di dalam masalah ini. Kemudian faedah dari hadis ini adalah zina itu, perbuatan zina itu ditegakkan hukum had atasnya kalau seandainya dilakukan dengan dua hal. Pertama, orang tersebut mengakui. Orang tersebut mengakui. Para ulama mengatakan, apakah cukup dia mengakui dengan satu kali kakuan, ataukah harus dengan 4 kali kakuan? Di sini Ma'is, beliau mengakui bahwasanya dengan 4 kali kakuan. Ya. Ma'is bin Malik, beliau mengatakan mengakui dengan 4. Baiknya kenapa? Ma'is mengakui 4 kali kakuan kepada Nabi SAW. Sebahagian ulama mengatakan tidak perlu mengaku 4 kali, cukup 1 kali saja. Kalau dia mengaku ditegakkan hukum had. Yang rajih adalah cukup 1 kali saja, walaupun dia benar-benar. Di sini Nabi SAW 4 kali, bukan pengen Ma'is itu mengaku 4 kali, tapi Nabi tidak ingin dia menyampaikan masalah tersebut. Ya, cukup kalau seandainya tidak dikatakan cukup dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata para ulama, mengetahui perbuatan zina ini dengan adanya saksi. 4 orang saksi. Dan subhanallah sampai sekarang tidak pernah zina itu terbukti dengan 4 orang saksi. Yang ada zina itu terbukti hanya dengan pengakuan. Karena mendatangkan 4 orang saksi ini susah. Nanti kita jelaskan. Maka dengan 4 orang saksi melihat keadaan tersebut. Kemudian yang ketiga, sebagian ulama syarat yang ketiga ini di orang itu dihukumi had, dan ini terjadi perselisihan di kalangan para ulama, adalah dengan adanya wanita itu hamil di luar nikah. Dia hamil tapi dia belum menikah. Kata para ulama, hamil ini bukti dia berzina.
Tetapi ahlul ilm mengatakan bukti yang ketiga ini tidak bisa dijadikan dalil menegakkan had. Kenapa? Karena bisa jadi wanita itu dipaksa. Bisa jadi wanita itu diperkosa dia. Kemudian dia hamil. Sehingga kata para ulama tidak bisa ditegakkan hukum had. Sehingga ahlul ilm itu mengatakan cuma dua saja menegakkan hukum had tersebut. Ima dengan dia mengakui atas perbuatannya, yang kedua adalah dengan cara dia bersaksi. Taib. Pertama, dia mengakui perbuatannya. Para ulama mengatakan dia mengakui dengan cara apa? Betul-betul dia menjelaskan saya berzina. Kalau seandainya dia pakai kinayah saja, kira-kira ulun kayaknya berzina pang. Maka ini tidak diterima pengakuannya. Dia betul-betul ya bahwasanya saya berzina. Kalau dia sekedar kira-kira ya kayaknya ya, maka ini tidak diterima. Tidak diterima pengakuannya. Maka betul-betul dia jelaskan dengan cara gamblang dan dia katakan dia berzina. Kalau dia bingung, dia ragu dan semisalnya, maka tidak ditegakkan padanya hukum had. Kemudian yang kedua adalah kalau seandainya orang tersebut menarik kembali pengakuannya. Dia mengaku saya berzina, kemudian dia tarik kembali kakuannya. Apakah ditegakkan masih hukumnya di atasnya hukum had? Contoh misalnya, orang ini sudah mengaku ketika mau dirajam, ya melihat ya batu sing banyakan misalnya, takutan. Kemudian kada jadi mengaku. Taib. Apakah ditegakkan padanya hukum had atau tidak? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ahlul ilm mengatakan, dan ini pendapat imam yang 4, kalau orang itu menarik kembali kakuannya sebelum ditegakkannya had, maka diterima. Mereka berdalil dengan kisah Ma'is ini. Ma'is ketika tidak tahan dicambuk, beliau keluar lari. Dan dikejar oleh para sahabat, dilempar dengan batu, akhirnya meninggal. Ya. Kata Nabi, kenapa kalian tidak tinggalkan dia untuk pergi untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata para ulama, berdasarkan hadis ini, orang yang menarik kembali kakuannya kemudian hendak ditegakkan hukum had, maka tidak ditegakkan hukum had atasnya. Dan ini pendapat Khulafaur Rasyidun. Sahabat ya mulia Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka sepakat bahwasanya kalau dia menarik kembali kakuannya tidak ditegakkan hukum atasnya had. Tetapi Al-Imam Ibnu Hazm dan sebagian fuqaha Malikiyah mengatakan bahwasanya tidak bisa ditarik kembali. Kalau sudah sampai ke imam, sampai ke seorang hakim dan diponis dia, ditegakkan hukum had atasnya, tidak bisa dia menarik kembali tentang kakuannya. Adapun kata Ibnu Hazm ya bahwasanya Ma'is tersebut dia bukan dia bukan dia menarik kembali kakuannya, tidak. Dan Nabi tidak menyuruh para sahabat tidak memberhentikan, tetapi Nabi menyuruh sahabat biarkan dulu dia, kasih dia bertaubat. Karena bertaubat belum tentu dia menarik kembali pengakuannya. Maka Imam Ibnu Hazm melihat tidak ada penarikan kembali kakuan tersebut. Wallahu taala alam, khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Kemudian yang kedua, kita katakan harus adanya saksi. Saksi ini, kata para ulama, saksi ini harus ada syaratnya. Pertama, sebagian ahlu ilm mengatakan bahwasanya harus saksinya jumlahnya 4 orang. Kemudian yang kedua adalah mereka benar-benar melihat perbuatan zina tersebut. Bukan umpat-umpatan. Yang satu melihat perbuatan zina, yang kedua ditakoni, kamu melihat zinanya, kayaknya berzina apa orang ini? Ya, dia tidak melihat secara jelas. Maka semuanya melihat dengan
jelas dia berbuat zina, 4 orang. Iya. Kemudian kata para ulama pada waktu yang bersamaan. Sebagian ahli ulama mengatakan pada waktu yang bersamaan. Kalau waktunya berbeda-beda, ya waktunya berbeda-beda, ini melihat berbuat zina hari ini, besok yang si Ikung melihat lagi, besok yang si Ikung lagi melihat lagi. Maka kata para ulama tidak bisa, harus melihat di dalam waktu yang bersamaan 4 orang ini. Kemudian yang ketiga adalah mereka tidak buta. Ya, dia melihat dengan matanya. Kalau ada salah satunya terhalang penglihatannya, ada kayu misalnya terlihati, maka tidak boleh. Atau buta salah satunya, atau dia mint matanya, ya tidak bisa jelas melihatnya, maka tidak bisa. Dia harus melihat ya dengan matanya, tidak ada yang terhalangi. Maka kalau ini terpenuhi, maka ditegakkan kepadanya hukum had. Ya. Maka saksi ini kalau saksinya itu udul, terpercaya, ya siqah, orang ini terpercaya, maka diterima persaksiannya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum had ini sebagaimana yang kita katakan, yang menegakkannya adalah seorang hakim. Bukan masyarakat, bukan individu, tetapi pemerintah. Ya, seorang hakim atau seorang qadi. Kemudian para ulama juga mengatakan kalau seandainya ada orang gila berzina, maka hukum had tidak ditegakkan. Kenapa? Karena orang zina tidak kena hukum. Ya. Maka orang yang hilang akalnya terjadi perbuatan zina, maka dia tidak kena hukum. Kadang ada wanita gila, dia dizinahi kemudian dia hamil misalnya. Maka apakah dia dirajam? Tidak. Apakah dia dicambuk? Tidak, karena dia hilang akalnya. Kemudian kalau misalnya di dalam sebuah kejadian banyak laki-laki, kemudian wanitanya cuma satu, dan laki-laki ini semuanya menyentuh wanita ini, tetapi yang berzina cuma 1 orang, tapi semuanya menyentuh, yang satu mencium dan seterusnya, tetapi yang berzina cuma 1 orang. Ya. Ini dilakukan oleh banyak orang, tapi yang berzina cuma 1 orang. Apakah semuanya, kalau seandainya menikah mereka, apakah semuanya dirajam? Ataukah yang hanya berzina ini saja yang dirajam? Para ulama mengatakan, kalau ada laki-laki ya di dalam satu kamar banyak, tetapi yang berzina hanya 1 orang, maka yang dirajam itu kalau dia menikah hanya yang berzina saja. Adapun yang lainnya kena hukum ta'zir. Ta'zir itu dikembalikan kepada seorang hakim. Terserah dia nanti memutuskan hukumannya seperti apa. Maka kata para ulama, yang dikenakan hukuman itu hanya yang berzina saja. Adapun yang tidak melakukannya maka tidak terkena hukuman had. Kemudian dari hadis ini juga kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya yang ditegakkan hukum had adalah ketika seorang itu benar-benar berzina. Ataupun zina yang disebutkan di dalam hadis, sesungguhnya mata itu zinahnya adalah dengan melihat, ya. Kemudian ya zina mata dengan melihat, zina tangan dengan memegang dan seterusnya. Maka itu tidak dijatuhi hukuman had, tidak dijatuhi hukuman hudud. Ya cuma nanti ya seorang hakim bisa dia mentakzir juga orang-orang semacam ini, ya. Orang-orang yang tidak bisa ya tidak bisa menjaga tangannya, tidak bisa menjaga lisannya. Wallahu taala alam. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Adzan? Oh, taib. Sudah masuk. Taib. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Annahu khataba faqal innallaha ba'asa Muhammadan bil haqqi wa anzala alaihi al-kitab. Fakana fima anzalallahu alaihi ayatul rajmi qara'naha wa wa'inaha wa aqalnaha
فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيدل بترك فريضة أنزله الله تعالى وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف متفق عليه. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan terjemahannya dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di dalam khutbahnya beliau berkata, sesungguhnya Allah mengutus Nabi Muhammad agar membawa kebenaran serta menurunkan kepadanya sebuah kitab. Di antara ayat yang Allah turunkan adalah ayat rajam. Ayat itu kami baca, kami hafal dan kami pahami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri melaksanakan hukum rajam, dan selesai beliau sallallahu alaihi wasallam wafat, kami tetap melaksanakannya. Sungguh aku khawatir bila pada suatu hari nanti, kata Umar bin Khattab, ada yang mengatakan kami tidak dapati hukum rajam dalam kitabullah, sehingga mereka sesat karena meninggalkan kewajiban yang telah diturunkan Allah. Sesungguhnya rajam itu benar-benar terdapat di dalam kitabullah sebagai hukuman terhadap orang yang sudah menikah yang berzina, baik laki-laki maupun wanita, apabila jelas terbukti atau wanita itu mengandung atau mengakuinya sendiri. Muttafaqun alaih. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sebetulnya panjang ya, berbicara tentang masalah rajam, kemudian juga berbicara tentang masalah ayat Al-Qur'an yang dihapus bacaannya di dalam Al-Quran tetapi hukumnya masih ada. Dan ini insya Allah nanti kita akan bahas secara panjang lebar nanti minggu depan ya, karena waktu sudah adzan tadi. Kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah nanti saya akan bahas hadisnya, pembahasannya tentang pembahasan ayat rajam yang dihapus di dalam Al-Quran ya. Nanti kita jelaskan hukumnya secara hukum fikihnya dan secara di dalam ilmu tafsir. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya silahkan. Kalau yang bersaksi adalah anak-anak tidak dianggap ya, karena yang bersaksi itu harus orang yang balik, berakal ya, dan terpercaya. Kalau anak-anak tidak dianggap. Baik. Nggih, sebentar, satu dulu nih kita baca dulu. Iya, izin bertanya di luar tema Ustadz. Bagaimana hukumnya Ustadz kalau kita memberi nama julukan di kontak HP? Misal karena sering masbuk di kontak HP si Pulan, saya beri nama Pulan Raja Masbuk. 2, karena mirip Nobita di kontak HP si Pulan, saya beri nama Pulan Nobita. Apa hukumnya? Taib. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh tidak kita memberi julukan seseorang di dalam HP kita? Tidak boleh, haram hukumnya. Apa dalilnya? Allah berfirman dalam Al-Quran, wala tanabazu bil alqab. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian dengan memanggil julukan yang jelek. Maka dilarang di dalam Al-Quran. Walaupun orang tidak tahu, antara Anda dengan Allah saja yang tahu, tetap tidak boleh. Ya, karena kita memberikan julukan yang tidak baik kepada saudara-saudara kita, diharamkan. Wallahu taala alam. Baik. Kecuali yang global kedua, kalau ada artis terjadi di Indonesia, itu dia sebar video pornonya, itu jelas sekali ini anak-anak nonton sekarang ini sudah tidak bebas. Terus yang ketiga, saksi 4 saksi mengaku lihat, tapi yang bersangkutan tidak ngaku.
saya misalnya Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Baik. Yang pertama adalah kalau seorang wanita apakah boleh dia menikah tanpa persetujuannya? Maka wanita itu jika dia belum balik, maka tidak diminta persetujuannya, walinya yang menikahkannya. Misalnya mungkin adat orang Bugis mungkin dulu menikahkan lagi sejak kecil ya, dijodohkan. Ya juga mungkin kalau di Banjar nggak tahu, ada jodoh-jodohan di waktu kecil. Jarang kayak di Banjar, tapi sebagian daerah itu kadang-kadang dijodohkan sewaktu kecil. Ya emang ada faedahnya ya, menjodohkan di waktu kecil ini kadang-kadang biar dia sudah tenang ya, si akhwatnya tenang, sudah ada calon, sudah ada apa, suaminya ya, sudah suaminya. Itu diantara hikmahnya ya. Yang laki-laki pun juga demikian ya, ada hikmah, ada faedahnya ya. Mungkin ada juga hal-hal yang mungkin perlu ditinjau. Intinya ada sebagian orang menjodohkan di waktu anaknya masih kecil belum balik, maka itu haknya wali, maka sang anak tidak bisa. Tetapi kalau anak itu sudah balik, maka harus minta izin sama anak tersebut. Dan izinnya seorang wanita adalah diamnya. Kalau seorang janda, maka dia berbicara menolak atau tidak ya. Kemudian yang kedua, masalah apakah video itu bisa jadi bukti seseorang itu ditegakkan hukum had. Ulama berselisih masalah bukti, masalah video ini. Para ulama mengatakan kalau bukti itu valid, bukti itu nyata, ya maka itu bisa ditegakkan hukum had. Ya. Kalau bukti yang kuat, bukti yang nyata, bukti yang valid, itu bisa ditegakkan hukum had. Ya. Maka dan ini sebetulnya akan kembali lagi kepada ijtihad seorang hakim ya, apakah dia bisa menjadikan video itu sebagai bukti atau tidak ya. Tetapi ahlu ilmu berselisih masalah video dan kamera, apakah itu sama seperti musyahadah? Sebagai ahlu ilmu tidak sama seperti musyahadah. Jadi tidak sama seperti persaksian itu dia melihat, kalau ini merekam ya, maka yang disuruh melihat, tetapi dia bukti yang kuat, dia adalah bukti yang kuat, dan itu nanti ujung-ujungnya kembali kepada ijtihad seorang hakim. Kemudian yang ketiga, tadi apa yang ketiga lupa saya. Ya, 4 saksi, kemudian yang dituduh ini mengingkari. Kalau 4 saksi melihat dan mereka terpercaya, walaupun yang ini mengingkari tidak diterima. Ya, maka kalau saksi itu ada saksi yang terpercaya, kemudian mereka adalah orang yang tidak berdusta, jujur, maka diterima persaksian mereka ya. Kecuali saksinya tidak terpercaya, makanya di antara saksi itu adalah tidak fasik, dia tidak, orangnya tidak pendusta. Kalau saksinya ketujuh berdusta, tidak diambil saksi ya, walaupun sudah disumpah. Kalau ketujuh berdusta, harus berdusta tiap hari misalnya, maka tidak bisa diambil saksi. Iya, maka yang diambil saksi itu adalah orang yang berkata benar, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang diambil. Maka makanya disebut dengan udul, orang yang terpercaya. Kalau dia tidak diketahui atau tidak jelas orangnya, kita tidak tahu dari mana orang ini tiba-tiba muncul misalnya, tidak tahu, maka tidak bisa diambil. Dia harus terpercaya, orang terpercaya. Maka kalau tidak ada yang mentazkiyah dia dan orang tidak mengetahuinya, tidak bisa diambil persaksiannya. Taib. Ada yang lain? Taib, saya bacakan ini soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga dan seluruh kaum muslimin selalu dalam lindungan rahmat, petunjuk hidayah dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Izin bertanya Ustadz, jika ada seorang laki-laki menikah dengan identitas palsu, dalam artian nama dan statusnya, apakah pernikahan laki-laki tersebut sah saja jika terpenuhi syarat dari sebuah pernikahan? Maka kalau terpenuhi syaratnya, laki-lakinya, walinya ada, maharnya kemudian ada, istrinya ada, ijab qabul terlaksana, ada 2 orang saksi, maka pernikahannya sah. Tapi seorang wanita berhak dia meminta khulu kepada hakim. Kalau seandainya laki-laki itu memalsukan semuanya, misalnya bepadah urang sugih misalnya, bisi mobil, sakanya nyewa aja sidin misalnya.
Iya, dia menipu. Dia punya rumah sekian-sekian, ternyata dia tidak punya rumah. Ternyata rumah itu rumah yang dia sewa misalnya. Maka ternyata perempuan itu tertipu. Iya. Maka boleh tidak dia meminta khulu? Boleh. Dia meminta khulu karena itu aib dalam pernikahan. Ya maka dia boleh minta khulu kepada seorang hakim. Kemudian kalau ditanya nikahnya sah, ya sah kalau terpenuhi rukun dan syarat nikah tadi. Apa hukum rontokan bulu kucing pada sejadah ketika kita sholat? Dan apakah sholat yang dilakukan sah saja? Rontokan bulu kucing tidak mengapa. Di atas sejadah, di atas karpet. Kenapa? Karena kucing itu adalah dari hewan yang suka berkeliaran di rumah. Kata Nabi SAW, innama hiya minat tawafina alaikum awit tawafat. Sesungguhnya kucing ini adalah hewan yang berkeliaran berdampingan bersama manusia. Segala hewan yang berdampingan dengan manusia, tubuhnya tidak najis. Ya, jilatannya tidak najis, ya. Maka kucing itu haram dimakan. Kucing itu haram dimakan, tidak boleh dimakan. Kita punya kaidah di dalam masalah makan, bahwasanya binatang yang haram dimakan tubuhnya najis. Binatang yang tidak boleh dimakan tubuhnya najis. Kecuali binatang-binatang yang pertama adalah dia binatang yang dimaafkan di dalam syariat, seperti darahnya sedikit, tidak memiliki darah yang mengalir, maka tubuhnya tidak najis. Seperti lalat, ya, nyamuk, ya, nyamuk, lalat kada boleh dimakan. Ya, tetapi dia adalah hewan yang tidak najis. Ya, kenapa? Karena dia memiliki darah yang sedikit. Ulama memasukkan juga seperti cicak misalnya. Maka dia adalah hewan yang tidak najis tubuhnya. Nah, kalau tubuhnya tidak najis, ya hewan ini termasuk juga kotorannya. Maka cicak, nyamuk, maka cicak itu kotorannya apakah najis atau tidak? Ya tidak najis. Tapi dia kotor. Tidak najis tapi dia kotor. Dijauhkan, dihilangkan. Dan hewan yang berdampingan dengan manusia, hewan yang haram dimakan tetapi dia berdampingan dengan manusia, maka tubuhnya tidak najis. Tikus, kemudian kucing, ya, maka tikus bolak-balik masuk rumah. Ya, kemudian kucing, ya, bolak-balik masuk rumah. Maka sa'lab, ya, musang, ya, semisalnya yang berdampingan dengan manusia, maka tubuhnya tidak najis. Tubuhnya tidak najis. Adapun kotorannya, kencingnya najis, tapi tubuhnya tidak najis. Berdasarkan ini, bulu kucing ataupun semisalnya itu tidak najis. Sehingga kalau Anda sholat, ada bulu kucing menempel di jidat misalnya atau di hidung, maka tidak mengapa. Karpet yang ada bulu kucingnya tidak mengapa. Tetapi seyogyanya adalah masjid hendaknya dibersihkan. Ya, hendaknya dibersihkan kalau ada kotoran. Tidak harus kaum masjid. Kalau kita melihat ada kotoran di masjid, kita pungut, itu sunnahnya. Jangan menunggu kaum masjid, ya. Kalau ada kotoran, dicari kaumnya, sini coba ambil. Misalnya, Anda. Kalau kita melihat ada kotoran, ada apa, langsung ambil. Tidak perlu menunggu kaum masjid, itu sunnahnya. Para sahabat demikian. Ya, mereka kalau ada lihat kotoran, langsung mereka ambil. Ya, tidak perlu mencari kaum masjid dan semisalnya. Wallahu taala a'lam. Baik, ada yang lain? Zina mata itu melihat. Zina mata itu adalah seorang melihat kepada sesuatu yang haram. Laki-laki melihat wanita. Ya, maka itu tidak boleh, ya, karena awalnya zina itu berasal dari mata. Makanya kata para ulama, an-nazar bariduz zina. Ya, nazar itu adalah pos. Ya, orang kalau berbuat zina, posnya itu dulu dengan melihat. Baru setelah itu merujuk kepada perbuatan zina. Maka zina mata itu dengan melihat sesuatu yang haram. Adapun tangan itu adalah menyentuh, ya, menyentuh dari sesuatu yang Allah haramkan. Seorang laki-laki menyentuh wanita atau wanita menyentuh laki-laki yang bukan mahramnya, maka ini termasuk dia berzina dengan tangannya. Wallahu taala a'lam. Baik. Baik. Di dalam Islam, ya,
bencong itu bencong ya. Jadi orang banyak salah mengartikan bencong itu. Ya bencong itu sebetulnya penyakit ya. Jadi dalam Islam itu ada dzakar, ada laki-laki, ada unsa, ada perempuan, ada al-khunsa. Al-khunsa itu adalah orang yang memiliki dua kelamin. Dia punya kelamin wanita dan dia punya kelamin pria. Ini disebut dengan al-khunsa. Sejak lahir dia punya dua kelamin ini. Maka al-khunsa ini hukumnya apa? Apakah dia dihukumi laki-laki ataukah dia dihukumi wanita? Maka kata para ulama dilihat sifat-sifatnya. Kalau yang menonjol sifatnya adalah sifat laki-laki, ya sifatnya adalah sifat laki-laki, contohnya tumbuh jenggot misalnya, maka dia yang dimatikan adalah yang punya wanitanya. Maka dia tumbuh sebagai laki-laki. Taib. Kalau yang menonjol adalah sifat wanitanya, misalnya tumbuh payudara, ya maka yang dimatikan adalah ditutup yang punya laki-laki. Taib. Kalau tidak ada sifat yang menonjol, mukanya kayak muka binian, tapi ada sesengotnya misalnya. Ya tidak ada sifat yang menonjol. Maka dilihat, ya dilihat apa namanya yang aktif yang mana dari dua kelamin tersebut, yang laki apa yang perempuan. Gimana tahu aktifnya? Dilihat air kencingnya mana yang lebih banyak keluar. Apakah di laki, apakah di perempuan? Kalau yang di laki lebih banyak, maka di perempuannya dimatikan oleh dokter. Tapi kalau seandainya laki-lakinya yang apa namanya tidak ada, maka yang laki-lakinya dimatikan. Kalau sama-sama banyak, maka ini dikembalikan kepada dokter kemana dia beristihad, kemana dia sama-sama di sini sama keluar. Nah itu khunsa. Khunsa itu adalah kasus tersendiri di dalam Islam. Ya kasus tersendiri. Emang sejak lahir dia memiliki dua jenis tersebut. Adapun yang disebut dengan istilah kita bencong sekarang atau orang menggunakan istilah maknus, ini juga tidak benar istilah ini. Bahwasanya itu adalah penyakit. Itu penyakit. Dia laki-laki, kemudian apa? Dia ubah dirinya menjadi wanita. Dia dihukumi seperti laki-laki. Maka tidak boleh bencong sholat di tempat wanita. Ya, tidak boleh. Dia adalah seorang laki-laki. Ya, tidak boleh dia dihukumi seperti wanita. Maka dia laki-laki. Itu penyakit. Beda dengan tadi yang saya sebutkan tadi, orang yang memiliki dua kelamin tadi. Beda. Kalau bencong itu asalnya dia adalah laki-laki, maka dihukumi seperti bermuamalah dengan laki-laki. Ya. Maka tentu batasannya ada seperti batasan seorang laki-laki dengan laki-laki. Wallahu taala alam. Taib, ada lagi yang lain? Cukup? Kalau dia kada bertaubat, jangan dibiarkan masuk masjid, bahaya. Kalau dia kada bertaubat, bahaya, ya, maka dia harus bertaubat, ya. Karena dia akan datang dengan penampilan wanita. Dia akan datang penampilan wanita di hadapan kaum pria, tidak boleh. Ya, maka disuruh bertaubat. Dia disuruh bertaubat. Ya, disuruh bertaubat. Karena di tempat wanita tidak boleh, tapi di tempat laki-laki dia berpenampilan seperti wanita, tidak boleh dia demikian. Pakai lipstik di samping antum sholat gimana? Ya, maka dia harus suruh bertaubat. Kalau dia bertaubat baru dia sholat. Karena itu akan mengganggu. Kalau seandainya orang memakan bawang saja dikeluarkan oleh Nabi sampai ke baki karena mengganggu baunya, apalagi semacam ini, maka akan mengganggu orang. Maka disuruh dia bertaubat. Kalau dia bertaubat baru silahkan dia masuk sholat di saf laki-laki. Wallahu taala alam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dan doa kepada majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.